Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini saya sudah berada di Masjid Agung At-Taqwa Kota Bengkulu. Tepat di depan saya itu ada Berendo Kota Bengkulu yang baru saja dibangun namun belum sempat diresmikan secara langsung. Dan apa yang akan saya lakukan di Masjid At-Taqwa Kota Bengkulu kali ini? Bersama saya Yandi Satriawan, saya akan mewawancarai Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bengkulu. Dan untuk selengkapnya, ayo ikuti saya. Kenapa harus Berendo? Ini salah satu pembangunan yang sudah direncanakan dalam APBD 2019, 2020 dan seterusnya. Ini bangunan Berendo. Kenapa Berendo? Berendo itu sebetulnya bahasa Bengkulu, asli bahasa Bengkulu, bahasa orang tua kita dulu. Yang identiknya itu Berendo itu adalah bagian dari rumah di daerah depan. Itu Berendo. Itu tempat berkumpul para keluarga besar. Dan disitulah ada cengkrama, ya, saling menyapa satu sama lain, menanyakan apa kabar. Kemudian dihiasi dengan diskusi, obrolan yang produktif tentang bagaimana hari ini, bagaimana ke depan dan seterusnya. Jadi itulah kenapa disebut dengan Berendo. Nah, mengambil nilai-nilai itu, makanya Berendo ini memang difungsikan seperti itu. Berendo ini tempat kita kumpul, tempat kita produktif. Mahasiswa boleh datang ke sini, bikin kelompok diskusi, membicarakan soal kampusnya, membicarakan soal Kota Bengkulu. Ibu-ibu boleh booking untuk pengajian, ini kan luas kolomnya kan. Boleh di sini, boleh di dalam, kan begitu. Kemarin seni Dewan Kesenian Kota kemarin bikin pagelaran seni di sini. Kemarin lukisannya dipajang di koridor sebelah kanan itu. Ya, kemarin komunitas sepeda kuno kumpul di sini. Kemarin Bupati Benteng berkunjung dan begitu. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan di bangunan ini yang disebut Kota Bengkulu. Nah, ini memang sengaja dibangun teman-teman sekalian karena kita merasa bahwa wajah Kota Bengkulu itu penting menjadi ikon. Nah, inilah yang kita jadikan ikon. Kalau pengen melihat wajah Kota Bengkulu tuh di sini, ayo kita ke sini, kan begitu. Dari sini baru kita bicara yang lain-lain. Nah, itulah kenapa namanya disebut dengan Berendo. Nah, yang kedua, ini memang menjadi ikon wisata religius. Sekarang kan sedang dalam proses penataan. Liftnya itu kan berjalan dengan baik tuh. Sudah tadi bahkan baik. Lift itu sudah berjalan dengan baik. Dan memang kita berdoa tidak seperti liftnya Tiu Tower yang sekarang nggak pernah bisa dipakai lagi. Kalau nggak salah cuma berapa kali dipakai pada waktu itu. Nah, jadi masyarakat sekarang sedang melihat kan begitu, apakah ini akan menjadi bangunan yang mubazir atau tidak. Nah, tugas kita semua untuk mengawal pemerintah agar ini tidak menjadi mubazir kan begitu. Tapi insya Allah kalau kita melihat dari platformnya pemerintah Kota Bengkulu, ini tidak mubazir karena sekarang ini tata kelola manajerial komunalnya ini juga bagian dari Masjid At-Taqwa. Kemudian ini menjadi wisata religius. Kalau mungkin beberapa banyak lagi sebelum azan ada petugas-petugas yang mengingatkan untuk sholat. Kira-kira begitu. Dan nanti di kanan kirinya ini, di pagar-pagarnya ini, itu akan tumbuh semacam tempat-tempat untuk aneka kuliner. Tapi dananya nanti bukan dari APBD. Dananya kita dorong dari CSR. Alhamdulillah sekarang sudah beberapa pihak yang berkenan untuk memberikan bantuan CSR-nya. Kira-kira begitu. Artinya kan ada banyak manfaat ya. Kita tidak hanya mengandalkan APBN atau APBD, tapi juga CSR dari lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan yang peduli dengan Kota Bengkulu. Kalau kita nengok dari itu master plan-nya itu di dekat pagar itu. Iya, masuk ke dalam. Dia itu ada saya gambarnya itu, dia kayak halte begitu. Modelnya. Modelnya kayak halte begitu. Jadi dia rapih ya kan? Iya. Jadi dia tidak mengurangi luasnya area, juga tidak menghalangi para pejalan kaki yang ada di
yang akan lewat trotoar. Ya, modern, lokalistik, dan higienis. Masjid At-Taqwa ini kan sebetulnya kan ini kan dasar, bangunan dasarnya itu ya, masjid itu kan. Kemudian bangunan tambahan ini yang koridor ini memang menyesuaikan dengan arsitek yang lama, kan begitu. Sehingga sepadan dia. Kemudian match, sinkron, kira-kira begitu. Dan yang saya dengar memang ini tercatat sebagai karya arsitek Indonesia ini. Karena ini kan kalau melihat di sejarahnya kan ini bangunan yang diresmikan oleh Presiden Soeharto. Nah, jadi bangunan-bangunan yang baru ini menyesuaikan sampai kemudian dibuat koridor tempat Pak Wali Kota itu Haji Hani Hasan. Itu kan kantor dia sekarang tuh. Dia kan sekarang berkantor di sini. Balai Kota tempat biasa dia berkantor itu sekarang dijadikan mall pelayanan publik. Artinya kita membuat mall pelayanan publik tanpa harus membangun. Kira-kira begitu. Dia merelakan tidak tinggal di balai kota, biarlah dia tinggal di sini. Yang penting balai kota itu bisa dipakai peruntukannya untuk kegiatan yang lebih banyak mengakomodir kepentingan masyarakat. Memang dia dibuat ramah terhadap semua kalangan, ya. Anak-anak, remaja, muda-mudi, orang tua gitu ya. Ini ramah dan yang datang ke sini boleh. Bukan hanya mereka yang beragama Islam, Muslim, enggak. Semuanya boleh. Cuman kan karena ini kawasan syariah, mereka juga harus menggunakan busana yang menutup aurat. Itu insya Allah dalam platformnya Masjid At-Taqwa nanti itu akan ada pintu-pintu, kita menyiapkan sarung dan mukena atau sejadah untuk jilbabkan begitu. Nah, jadi mereka yang akan masuk boleh kenakan itu. Karena kita menjaga nilai-nilai nilai-nilai syariahnya ya. Ya, kita ini mau menyelesaikan dulu beberapa, kayaknya masih ada penyempurnaan. Setelah penyempurnaan nanti itu mungkin nanti di launching dan diresmikan secara bersama-sama. Insyaallah. Dalam waktu dekat. Ya. Ya itu bagian dari paket wisatanya. Ya, jadi mereka kan bisa memotret Kota Bengkulu itu dari atas. Kemudian yang kedua itu kan bisa juga dipakai untuk ya melihat kejadian-kejadian alam di laut ya. Bisa terlihat dari situ. Kalau misalnya dia gempa berpotensi tsunami atau tidak, bisa juga ini menjadi tempat kita untuk memantau. Ya. Kalau pemeliharaan gedung ya itu memang menyatu dengan Masjid At-Taqwa. Tapi kan khusus yang bangunan-bangunan ini kan sampai hari ini memang ada satgas yang terdiri dari banyak OPD, PLH, PU, menjaga gedung itu kan, merawat gedung itu kan, misalnya menjaga dia dari sampah, itu teman-teman DLH yang mengingatkan teman-teman untuk sholat, memanfaatkan ini untuk hal yang produktif bukan yang negatif. Ada teman-teman Satpol PP, jadi ada tim khusus namanya yang di BKO kan untuk membantu tata kelola dari Masjid At-Taqwa ini, termasuk pemeliharaan. Makanya nanti kan agar dia survive, nanti itu akan kita akan dorong rismanya itu menjadikan ini sebagai aset wisata juga yang bernilai ekonomis. Artinya kalau misalnya ada pagelaran dari komunitas tertentu, mungkin ada sawerannya untuk Masjid At-Taqwanya. Besarannya mungkin nggak perlu ditentukan, tapi seikhlas mereka saja. Itu dalam rangka mendorong agar ada rasa memiliki terhadap aset kita ini. Ini kan aset kita bersama ini. Ini memang bangunan lama, ini kan bangunan lama. Ya ini apa namanya itu? Menara ini kan, menara ini untuk ya kalau azan itu toa kalau kita di kampung itu. Mercusuarnya iya untuk memandangkan suara. Bukan, iya untuk memperkuat suara itu, iya. Tapi masih difungsikan itu? Kayaknya masih difungsikan itu. Kita itu nggak ada ikon di kota, belum ada ikon, belum ada wajah kota. Inilah wajahnya. Tempat kita kumpul, tempat kita saling menyapa, tempat kita saling memproduktifkan diri. Itu tujuan utamanya. Yang lain-lain itu tambahan.
itulah bincang-bincang singkat saya dengan Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bengkulu. Saya Yandi Satriawan melaporkan langsung dari Masjid At-Taqwa Kota Bengkulu.